Orang-orang tuh pada bingung, kenapa sih si Angga bisa berkebun nih bang, itu kan. Dulu padahal mah yang paling semangat minum. Kalau belum mabok belum pulang. Sekarang bangun pagi berkebun. Di hidroponik saya belajar untuk sabar. Karena balik lagi ya, walaupun hidroponik itu tumbuhnya cepat, tapi tetap ada proses yang kita nggak bisa khianati gitu. Ada yang dimana memang mereka mesti bertumbuh gitu. Dari mereka benih, bibit, remaja, dewasa gitu kan. Habis itu kita panen gitu. Jadi itu selalu mengingatkan saya bahwa pentingnya proses gitu. Terkadang kita selalu pengen potong kompas dan yang lain. Tapi hidroponik selalu ngingetin saya gitu. Halo, selamat pagi Kale. Sayuran keriting, idaman semua orang. Superfood. Wah, yang ini udah tuh cabangnya udah entah berantah nih. Tumbuhnya udah bukan dari atas lagi, udah keluar dari samping-samping. Mutasi. Kok agak kuning ya? Perasaan kemarin kamu masih hijau. Ada apa gerangan dengan dirimu? Halo, gue Angga Diandri. Gue business manager dari Panji Pragiwaksono, dari Comika. Selain itu, gue memiliki hobi dan juga sekarang udah memulai menjalani usaha kebun atap hidroponik bernama Ibu Kita. Halo Selada. Selada, selamat pagi. Kamu yang nanggung-nanggung minggu depan aja ya. Sekarang kita ambil daun-daun yang sudah tua di bawah tuh. Nggak dapet. Agar daun baru akan tumbuh. Sejak kapan berkebun mungkin bisa dibilang 2017. Waktu itu saya akhir 2017 saya kehilangan pekerjaan. Saya memiliki masa lalu yang bisa dibilang tidak patut untuk ditiru. Banyak hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan tapi saya lakukan. Jadi saya memiliki sisi gelap gitu. Saya takut mati muda gitu waktu itu. Saya memiliki banyak ketakutan gitu. Udah nggak punya kerjaan, ya kan? Nggak lulus kuliah, ya kan? Ini udah nggak ada masa depannya lah, itu bisa dibilang ya kan. Suatu saat saya nonton suatu film, judulnya Bucket List, yang main itu Jack Nicholson sama Morgan Freeman, di mana mereka itu divonis mereka cancer stadium 4 dan di mana vonis meninggal. Mereka akhirnya mencoba hal-hal baru yang mereka nggak pernah lakukan sebelumnya karena mereka mau menikmati masa akhirnya gitu dengan senang-senang. Jadi mereka membuat bucket list. Setelah nonton itu saya terinspirasi, betapa bodohnya saya, karena saya nggak tahu nih apalagi yang saya harus lakukan ya gitu. Jadi saya mencoba hal-hal baru. Dari situ saya salah satunya saya belajar tentang nutrisi, saya belajar tentang organik semuanya gitu kan. Dari situ saya mempelajari banyak tentang hidroponik, apa itu hidroponik dan yang lain di 2018 awal. Lalu saya coba bikin mulai dengan styrofoam, dicobain nanam kangkung. Pas udah agak tumbuh, disikat sama tikus. Pupus harapan saya ya kan. Akhirnya itu mimpi saya kubur dalam-dalam di tahun 2018. 2018 akhir saya dapat kerjaan bersama Panji. Pandemi 2020 akhirnya kami banyak waktu yang kami habiskan di rumah. Saya dikasih tahu sama om saya, di atas nih ada rooftop. Pas pandemi saya lihat, ini bisa kayaknya untuk hidroponik gitu. Om saya pun juga mendukung itu gitu kan.
Di Agustus tanggal 9 saya coba mulai dengan 100 lubang, dan sekarang bisa dikatakan ada 1000 lubang tanam. Air hujannya tampiasnya deras banget. Jadi sampai hancur mereka. Salah perhitungannya ini, saya kurang lebar kemarin. Jadi sobek sampingnya karena dia kena air hujannya deras ya dari atas, tampias. Hal menarik apa? Satu, sabar. Ini melatih kesabaran saya. Saya orang, kalau mungkin pada tahu, saya orang yang nggak sabaran gitu, geremetan gitu kalau ngeliat sesuatu gitu. Udah saya aja ngerjain dan yang lain. Tapi di hidroponik, saya belajar untuk sabar. Karena balik lagi ya, walaupun hidroponik itu tumbuhnya cepat, tapi tetap ada proses yang kita nggak bisa khianati gitu. Ada yang dimana memang mereka mesti bertumbuh gitu. Dari mereka benih, bibit, remaja, dewasa gitu kan. Habis itu kita panen gitu. Jadi itu selalu mengingatkan saya bahwa pentingnya proses gitu. Dan di hidroponik kita nggak bisa membohongi itu gitu loh. Kalau emang tanaman saya kuning, tandanya kurang nutrisi, saya nggak bisa bikin, nggak bisa saya macem-macemin. Oh ini enggak kok, ini bagus atau apa gitu. Dimana hidroponik selalu mengajarkan saya untuk jujur gitu. Terkadang kita selalu pengen potong kompas dan yang lain. Tapi hidroponik selalu ngingetin saya gitu. Mungkin sayurannya lama-lama bisa ngobrol kali sama saya. Kita kan panen nih hari ini ya. Hari ini kan kale 5 kilo. Ya kan, setelah itu gimana caranya kita ngelihat yang di tembok sana 1,5, misalnya 750 gram, 750 gram gitu. Terus habis itu kita lihat supaya di sini nanti kita bisa ambil hanya 3,5 kilo gitu. Kalau emang di sana bisa di-push 1 kilo, 1 kilo, lebih baik gitu. Biar yang di sini nanti nggak gundul banget lah. Pakcoy minggu ini kita 10 kilo. Kita sikat aja semuanya yang di tembok. Ya, yang di tembok kita sikat. Yang situnya nanti aja. Menyusul aja kita lihat. Buat selada kalau ini nggak? Selada hari ini 3 kilo. Orang-orang tuh pada bingung, kenapa sih si Angga bisa berkebun nih Bang, tuh kan. Dulu padahal mah yang paling semangat minum. Kalau belum mabok, belum pulang. Sekarang bangun pagi, berkebun. Nah, teman-teman saya tuh suka bingung, ini orang kesambet apa ya? Bisa seperti itu gitu. Hidup bisa di atas, di bawah langsung. Ya balik lagi, kalau udah nemuin kesukaan, gimana? Saya menanam apa yang saya konsumsi dulu gitu, karena emang untuk memenuhi kebutuhan saya dulu gitu. Baru habis itu ke keluarga saya, baru yang lain gitu. Karena saya nggak mau naif juga, langsung bilang untuk keluarga, ya untuk diri sendiri aja belum bisa, gimana buat untuk orang lain gitu. Jadi saya mencoba untuk nanam apa yang saya suka dulu gitu. Makanya di tahapan awal tahun lalu saya banyak eksperimen, sampai sekarang pun juga terus bereksperimen. Tapi dulu bener-bener saya nanamnya tuh basil, ada sawi pagoda gitu. Saya nanam juga ada bayam merah dan yang lain gitu. Tapi makin lama terus saya jalanin, kayak saya sukanya kale deh buat sehari-hari. Saya suka makannya tuh pakcoy deh sehari-hari. Saya suka makannya selada butterhead. Ya udah itu dulu saya tanam, dan semoga orang lain ternyata juga memiliki selera yang sama dengan saya.
Saatnya kita panen pakcoy. Ini dia. Bentar, mesti pelan-pelan soalnya akarnya. Nah. Besar bukan? Ini ada lagi nih. Aduh, nyangkut bentar. Akarnya kadang mereka suka udah ngiket tuh dia. Nah, yang ini kena hama nih. Tuh, ada hama. Apa-apa, kan yang lain kita masih bisa makan ya kan? Ini harus ada di rumah. Ini sayuran yang kudu wajib ada. Dan saya pengen menjadi duta pakcoy. Karena saya senang dia tidak terlalu berserat ya. Dikunyah tuh langsung kurang lebih hampir mirip selada ya. Apalagi kalau dilalap, crispy itu. Dan nggak cepat membuat asam urat. Di awalnya tuh sempat diserang beberapa hama ya, kayak main liver dan yang lain. Terus di YouTube saya ngeliat kayak coba pakai pestisida nabati nih, bikin dari fermentasi bawang merah. Saya cobain kan, saya semprot. Ini mah bukan cuman hamanya, saya pun juga malas, orang baunya kayak bau ya kan. Saya juga malas orang namanya gitu kan. Aduh, itu salah satu hal-hal yang banyak yang kita cobain gitu ya. Namanya kita coba-coba kan, nggak pengen pakai pestisida yang kimia, kita coba yang nabati. Tapi lama-kelamaan setelah saya pelajari, ya udahlah saya berdamai aja dengan itu. Mau ada hama, ya udah kita tinggal bareng aja gitu. Berapa banyak sih dari sayuran tersebut yang disikat sama hama gitu. Ternyata pas dihitung-hitung, matriksnya nggak lebih dari 5% gitu. Mungkin ada beberapa minggu bisa 10%, tapi pas di average 1 bulan di rata-rata itu nggak lebih dari 5% gitu. Ya udahlah, saya berdamai aja sama itu. Biarkanlah si hama memakan sayuran tersebut. Biarlah mereka berbakti, kan toh juga ada rantai makannya, dimakan juga burung berikutnya. Jadi ya udah gitu. Oh deh, ngiket deh. Oh. Ya, jadi di keluarga gue paling bandel. Tapi sepertinya almarhum yang putri gue bakal seneng banget kalau dia ngelihat dari atas sana. Gue sekarang berkebun gitu.
Sekarang saatnya kita ya menimbang. Ada beberapa pesanan yang diambil langsung, kayak Mas Oke nih, beliau lebih senang ngambil langsung ketimbang menggunakan ojol. Kilo ya? Betul, 1 kilo. Kita pilihin yang terbaik. Salah satu hal yang membuat saya kurang nyaman pada saat membeli sayur adalah penggunaan plastik gitu. Misalnya beli sayurnya, misalnya kita ke swalayan, itu udah dikemas semua dengan plastik. Saya paham memang kondisinya memang harus seperti itu. Tapi karena saya masih rumahan, belum skala yang industri, saya berinisiatif untuk sedikit berbeda. Angle-nya pengennya ya udahlah pakai box gitu, pakai kardus. Lalu di bawahnya sendiri nggak menggunakan kertas roti, tapi kita menggunakan daun pisang gitu sebagai lapisan bawahnya. Konon kabarnya kalau saya baca-baca di internet bisa menjaga juga suhunya gitu. Masuk ke dalam kardus, di bawahnya ditaruh dulu daun pisang, semprot dengan air yang biasa, biar dia agak sedikit basah, ngejaga kelembapan. Jadi pada saat pengiriman dia nggak kepanasan lah, nggak gitu. Terus habis itu di atasnya dilapisi lagi dengan daun pisang, baru ditutup. Kemarin saya sempat beberapa kali seneng gitu ngelihatnya bahwa kardus ini jadi mereka gunakan bisa mereka gunakan untuk jadi untuk buang barang-barang bekas gitu. Setidaknya masih bisa berguna lagi gitu. Kenapa namanya Ibu Kita? Itu berawal mula karena gue bisa dibilang anak yang paling bandel di keluarga. Dalam keluarga besar itu selalu ada aja kan anak-anak yang bandel kan. Kamu tuh kalau gede jangan kayak si ini nih, gitu kan. Nah itu tuh yang bandelnya itu saya gitu. Jadi saya selalu jadi anak yang bandel, gak lulus kuliah, terus maunya ngejalanin apa yang saya inginin gitu. Jadi betapa egoisnya saya gitu. Nah dari situ saya selalu membuat kecewa ibu saya gitu. Banyak hal waktu saya masih dari saya SMP sampai saya umur mungkin sampai sekarang ya, saya masih sering mengecewakan ibu saya gitu. Tapi di satu sisi saya sangat menyayangi beliau. Makanya saya berikan namanya Ibu Kita karena itu salah satu tanda sayang saya kepada beliau gitu. Karena ini tempat remaja, jadi dan juga terbuka, membuat pertumbuhan lumut sangat cepat gitu. Bisa dibilang nanti nutrisinya tuh berebutan antara lumut sama si remaja ini. Bikin mati sih enggak, tapi memperlambat pertumbuhan iya gitu. Jadi mesti rajin-rajin ngebersihin. Nggak apa-apa dimasukin dulu karena di bawah ada filter. Nanti setelah itu seminggu sekali baru dibersihin nanti. Ganti air, kita kuras dan yang lain. Sekarang remaja-remaja ini saatnya dipindah. Nih ada yang udah agak tua nih, ABG. Tingkat 1 nih. Mahasiswa selada Butterhead tingkat 1 saatnya dipindah.
Nah, dia lahirnya tanggal 25 bulan 8. Posisinya di piramida NFT di sebelah kanan. Karena di sini tidak terkena sinar matahari lebih banyak, jadi kita pengen pindahin ke kiri, sebelah kiri biar lebih optimal pertumbuhannya. Karena tadi yang di kiri sudah banyak juga yang dipanen. Lihat nih akarnya putih-putih ya. Tuh happy dia. Sekarang saatnya kita pindahin. Karena ini menggunakan NFT sistemnya, jadi air mengalir tipis aja. Sekarang saatnya kita pindahin. Kita masukin akarnya semuanya ke dalam. Jangan lupa kita kembaliin lagi biar kita ingat dia lahirnya kapan. Akte kelahiran. Ya lumayan, tapi ntar dia adaptasi lagi. Tapi biar pertumbuhannya lebih cepat, karena saya emang bikin rotasi seperti itu. Ini dilihat lebih ke estetik aja sih piramida. Saya senang kadang kurang gitu optimal, tapi kalau di foto tuh bagus gitu. Sampai kapan mau jadi petani ya? Semoga ini bisa jadi digital footprint ya. Kalau misalkan saya tua, saya bakal nonton lagi 50 tahun lagi. Saya pengen sampai akhir hayat gitu. Karena saya sempat di fase kayak, pernah nggak sih kayak teman kamu usaha apa, pengen jadi pengusaha, tapi saya belum menemukan saya ini jadi apa ya gitu. Saya mau usaha apa ya? Teman saya sukses dengan usaha kaosnya, teman saya ada yang sukses dengan restorannya gitu. Saya masih belum menemukan gitu. Tapi ternyata lewat eksplorasi diri, jalanin terus, banyak main, nyoba-nyoba gitu kan. Ternyata saya nemuin gitu hidroponik ini gitu. Jadi kalau ditanya sampai kapan, kayaknya itu ujungnya deh. Itu ujungnya deh. Sekarang saya mungkin berangkat dari kota ya, dengan lahan terbatas, tapi sebenarnya setelah dijalanin, makin hari saya malah menginginkan bukan ada di kota, malah pengennya tuh ada di desa gitu. Jadi harapan saya semoga apa yang saya ceritakan di kota ini bisa suatu saat lagi nanti bisa pindah ke desa.